kita akan memasuki ruang kelas 2AB yang digunakan pada pagi hari. Kemudian kelas 3A yang digunakan pada sore hari. Rombongan belajar pada sekolah kita sebanyak 12 rombel. Namun pada pagi hari ruang tercipta 7 rombel, sehingga kelas 3 dan kelas 4 belajarnya pada siang hari. Nah, ini ruang kelas 2AB dan kelas 3A cukup nyaman karena fasilitasnya sudah ada kipas angin, kiri kanannya sudah dihias oleh komite kelas, karena pada bulan kemarin kita ada lomba kebersihan kelas. Nah, ini adalah ada pojok baca juga di setiap kelas. Buku-buku yang tersedia juga sudah mencukupi kebutuhan anak. Alhamdulillah, ruangan sudah bersih dari sampah-sampah, sudah tidak ada sampah. Ya, kemarin waktu menjelang liburan sekolah sampai 7 kali kita mengadakan penyemprotan disinfektan di sekolah, di lingkungan sekolah. Seluruh warga sekolah kami libatkan dalam mengawasi pelaksanaan penyemprotan disinfektan di sekolah. Ya, selanjutnya kita memasuki kelas ruang belajar kelas 3B dan kelas 5B. Kelas 3B belajar pada siang hari sampai jam setengah 5. Kelas 5B belajar pagi. Ini ruangannya juga sudah tertata secara apik, rapi, bersih, ya, nyaman untuk anak-anak belajar di kelas. Fasilitasnya, mejanya juga sudah tertata rapi, berbagi jarak. Di setiap pojok kelas ada pojok baca, ya. Ini pojok baca. Kebetulan bukunya sedang ditaruh di sebelah, ya, di meja sebelah. Nah, ini pojok baca, nanti anak-anak kalau istirahat digunakan untuk membaca setelah mereka makan di luar. Ya. Ini adalah lemari kelas. Ini buku-buku bacaan, buku-buku paket sudah tersedia semuanya. Buku-buku sudah tercukupi untuk kebutuhan anak belajar. Semuanya buku dari biaya BOS. Ya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, ini ada ruang tata usaha. Kebetulan sedang ke dinas sehingga terkunci. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada kebutuhan tentang administrasi siswa bisa menghubungi Pak Zul sebagai Kepala Tata Usaha. Iya. Selanjutnya kita masuk ke ruang kelas 4A dan 5A. Kelas 4A juga belajar pada siang hari dari mulai jam 1 siang sampai jam setengah 5. Kemudian di ruang kelas 5A dan 4A, ya, sama, cukup nyaman. Di sana ada gambar-gambar sesuai dengan pelajaran materi kelas 5, yaitu tata surya. Ada susunan tata surya. Kemudian di sini ada tema kelas, luhur dalam budi, tinggi dalam prestasi. Ini adalah tema kelas. Di sini setiap pojok kelas ada pojok baca yang dilaksanakan pembiasaan setiap hari setelah mereka melaksanakan istirahat. Jadi setelah istirahat 5-10 menit mereka membaca di kelas. Dan setiap harinya pembiasaan literasi juga dilaksanakan di tiap-tiap kelas
sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Bapak Ibu wali murid dan ayah bunda tercinta, SD Cipayung 03 kebetulan kelas 6 ada di lantai 2. Kita memasuki ruang kelas 6 A dan B. Masuk. Bapak Ibu, kita memasuki ruang kelas 6A di lantai 2. Kebetulan ruang kelas 6 kemarin digunakan untuk pembagian SKHB, surat keterangan hasil belajar, masih belum dirapikan, tapi memang kelasnya semuanya rata-rata sudah rapi, bersih, nyaman untuk anak-anak belajar. Setiap dindingnya sudah diberi gambar-gambar yang menarik buat anak, sehingga suasana belajar di kelas dirasakan nyaman sesuai dengan misi dan visi sekolah. Nah, ini kebetulan ada pojok bacanya, kebetulan karena habis rapat pembagian SKHB, jadi belum dirapikan seperti semula. Terima kasih. Kita masuk ke kelas ruang 6B. Selanjutnya kita masuk ke ruang kelas 6B. Kebetulan paralel dengan kelas 6A, satu ruang. Ini ruangannya seperti ini. Jika ada rapat orang tua, digunakan dua ruang ini. Ini bisa dibuka. Kebetulan ini kemarin juga digunakan untuk pembagian SKHB kelas 6B. Nah, ini ruangannya seperti ini. Bapak Ibu, kita lanjut nanti ke bawah, ke perpustakaan, kemudian taman sekolah, kemudian ruang komputer. Kita ke ruang komputer dulu. Baik Bapak Ibu, untuk meningkatkan gemar membaca bagi siswa, kita menyiapkan juga perpustakaan mini di sekolah. Kebetulan kita juga pernah kerjasama dengan Fajar Ilmu. Beliau memberikan sumbangan buku bacaan kepada anak-anak, berupa buku-buku pelajaran, buku-buku literasi, buku cerita, buku-buku suplemen seperti TIK, buku bahasa Inggris. Sini ada semuanya. Tinggal nanti anak-anak bergantian membaca buku di sekolah, dijadwalkan, dan ada petugasnya nanti yang mengatur jadwal membaca di sekolah. Ini ruangannya cukup sederhana. Anak-anak bisa santai di sini. Di karpet sambil membaca, bisa sampai 10-15 orang untuk masuk ke ruang baca. Baik Bapak Ibu, kita memasuki ruang lab komputer untuk anak-anak, karena daripada misi kita, anak harus mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita harus memfasilitasi sarana belajar. Ini ruang lab, sudah ber-AC, ada 20 unit komputer, kemudian dilengkapi dengan kipas angin, dilengkapi dengan OHP, slide. Sudah connect kita dengan internet, dan juga kita bekerja sama dengan Telkom. Alhamdulillah, ini adalah sumbangan dari perusahaan Jepang.
Kebetulan kami punya koneksi di perusahaan tersebut, ada teman, insya Allah kami sudah mengundang kepala dinas kemarin pada waktu peresmian penyerahan komputer bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pak Dr. Andes Taryono. Alhamdulillah beliau respon terhadap sekolah kita. Insya Allah sekolah kita dapat bersaing dalam pengetahuan dan teknologi di masa mendatang. Nah, ini guru-gurunya nanti ajar bisa langsung, nanti mereka dengan menggunakan slide. Di sini ada layarnya, ya. Sini ada infokusnya. Di sini nanti ada yang langsung, kalau misalkan ada tutor sebaya yang sudah mungkin mahir dalam menggunakan komputer, nanti bisa membantu teman-temannya yang sebaya. Nanti Bapak dan Ibu guru yang mengajar TK tinggal mengarahkan saja. Sudah ditutup lantai ditutup dengan karpet bersih, nyaman. Ini sehingga anak-anak bebas dari polusi. Ya, alhamdulillah kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memajukan sekolah kita dan memajukan anak-anak kita di SD Negeri Cipayung 03. Ya, ya Bapak Ibu wali murid, sesuai dengan gerakan sekolah bersih dan menyenangkan. Ini adalah moto Tangerang Selatan untuk pendidikan di sekolah kami, membuat sedekah air. Ini bisa digunakan untuk berwudu anak-anak setiap sembahyang duha, sholat berjamaah di sekolah pada hari Jumat pagi. Kemudian ini airnya tidak terbuang percuma. Karena apa, di bawah kolam ini kita siapkan ikan mas, koki, ikan koi. Nah, ini alhamdulillah jadi air tidak terbuang percuma. Ya, selanjutnya juga di sini karena ini gerakan sekolah bersih menyenangkan, kami buat apotik hidup dan dapur hidup. Ya. Ini apotik hidupnya, kebetulan ada pohon kumis kucing, ini ada pohon lidah buaya. Ya. Ini kemarin banyak juga di sini pohon-pohon untuk apotek hidup. Nah, ini ada pohon sirih. Ya, ini pohon sirih. Ini ada pohon ciplukan. Ya, orang sini bilang ciplukan. Ini ada pohon jahe. Ini untuk dapur hidupnya. Ya, ada pohon kunyit. Ya, ada juga tanaman-tanaman yang berkayu. Di sini ada pohon jambu air. Ya, di sini juga ada pohon belimbing. Ya, rumah. Jadi kalau buahnya lumayan bagus kalau lagi sedang banyak, ya. Ini pohon-pohon sudah berbunga. Alhamdulillah sudah bagus. Ya. Di sebelah sini ada pohon Ya. Kita ke taman sekolah. Ya, ini taman sekolah, menciptakan sekolah yang hijau, asri, ya, sehat, ya, udaranya, ya, menyenangkan buat anak. Ini pohon pucuk merah, ini pohon anggrek, kebetulan belum berbunga nih. Kemarin waktu bulan kemarin berbunga, sesuai dengan moto Tangerang Selatan. Ini apa? Lambang Tangerang Selatan, anggrek. Ini pohon pucuk merah. Nah, ini pohon-pohon ya penghias dinding.
Ya, ini adalah taman sekolah yang mungkin juga bisa menjadi sekolah lebih hijau, asri dan menyenangkan buat anak-anak. Nah, ini lapangan sekolah. Kebetulan lapangan sekolah ini berukuran kurang lebih sekitar 200 meter. Alhamdulillah bisa digunakan untuk upacara kelas 1 sampai kelas 6 walaupun secara agak berhimpit. Ya, ini kebetulan lomba mewarnai gambar setiap perayaan Hari Besar Agama Islam. Ini kaligrafi, khususnya kelas 1 sampai kelas 5. Tapi kalau kelas 6 beliau menggambar sendiri, kreativitas sendiri. Nah, ini misi dan visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah, gerakan sekolah bersih menyenangkan. Duluan. Nah, ini visinya, menjadikan gerakan sekolah yang bersih menyenangkan, di mana sekolah menjadi rumah kedua. Nah, ini sekolah menjadi rumah kedua bagi siswa dalam mengembangkan karakter cinta lingkungan. Jadi seperti tadi kita sudah ada gerakan-gerakan menanam apotek hidup dan dapur hidup. Kemudian menciptakan lingkungan yang bersih, menyenangkan bagi siswa, meningkatkan mutu karakter siswa melalui pembelajaran menyenangkan praktek lingkungan hidup. Business Day artinya makan bersama di sekolah dengan buah-buahan sehat. UKS dan sedekah sampah. Membangun mas semangat kemandirian, berdaya juang dan meraih keunggulan dalam persaingan global. Ini ada ini mading sekolah yang digunakan untuk pengumuman yang penting bagi orang tua, kemudian bagi guru dan bagi warga sekolah. Mungkin ada salah satu kreativitas anak yang bagus juga bisa ditempel di mading. Iya, ini adalah sanitasi untuk cuci tangan anak sebelum masuk ke kelas. Diwajibkan untuk cuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir. Kebetulan di sini sudah disiapkan semuanya untuk anak-anak dan orang tua mungkin yang mengantar sebentar untuk cuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini airnya mengalir ke bawah, tidak ada genangan-genangan air di depan halaman sekolah.